Warta Lisan 27 Juni 2021. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian online GKI Perumnas pada pagi ini. Kiranya ibadat pada pagi ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah minggu pada hari ini, Minggu 27 Juni 2021, akan dilayani oleh Penatua Irving Bolivar Nicholas Wiryo Gultom. Dan yang bertugas hari ini dari Bajem Kota Bumi, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. 1. Kebaktian Yayasan Panti Werdahana. Pada tanggal 27 Juni 2021 pukul 10 WIB, Majelis Jemaat GKI Perumnas melayangkan kebaktian Minggu di Yayasan Panti Werdahana. 2. Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 9 WIB, GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi akan dilayani perjamuan kudus tengah tahun via online. Jemaat dimohon mempersiapkan diri dan menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selengkapnya silakan dilihat di Warta Jemaat cetak dan Warta Digital GKI Perumnas. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, bersyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Khalik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah Engkau. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Umat Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan pernyataan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Banyak hal yang dirasa tidak mudah untuk dijalani ketika seseorang harus memasuki fase yang baru dalam kehidupannya. Ketika harus menjadi orang tua, ketika baru mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, ketika baru keluar dari penjara, ketika anggota keluarga sakit dan mengeluarkan banyak biaya, ketika orang terkasih telah kembali ke rumah Bapa, dan sebagainya. Situasi-situasi seperti ini menjadi tak mudah karena kita harus beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Firman Tuhan mengajar kita di tengah kondisi ini. Jangan takut, percaya saja. Matius pasalnya yang kelima ayat 36. Percaya bahwa Allah punya rencana yang indah bagi kita. Selayaknya Yesus yang selalu punya cara menolong dan memampukan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita banyak melakukan kesalahan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk memohon ampun dan mengaku dosa kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa di sorga, inilah kami yang selalu berbuat salah dan berdosa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui dan memohon ampun atas kesalahan kami. Tuhan, banyak hal yang membuat hati Engkau sedih. Kami sering menyakiti hati sesama kami sehingga kami tidak mencerminkan kasih-Mu kepada sesama kami. Di dalam menjalani kehidupan ini kami sering khawatir dan tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Bahkan kami seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Engkau ya Tuhan. Tuhan ampunilah ya kami. Kami sering mengandalkan kekuatan pribadi kami dan lebih mendengarkan suara-suara orang lain, bukan suara Engkau. Sehingga acap kali tindakan kami mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkau yang akan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bersihkan dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengaku dosa dan mohon ampun padamu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberitakan berita anugerah yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 9. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidung yang mengisi hidupku. Dia atas limpah rahmatnya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemalu, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kejut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidung yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan menyambutku dalam kerajaannya. Aku bersama-sama Tuhanku, memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidung yang mengisi hidupku. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh kembali bersekutu dan merenungkan firman Tuhan melewati ibadah online ini ya Bapa. Allah yang Maha Kasih, tengah pandemi ini ya Tuhan, kami semakin merasakan begitu banyak pergumulan dan kesesakan hidup. Dan kami rindu ya Bapa, supaya firman Tuhan boleh menjadi pandu, terang, kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kiranya ya Allah, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hati kami.
Dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin tiap-tiap kami, baik hamba-Mu yang mewartakan firman Tuhan, ataupun kami semua yang mendengarkannya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ratapan pasal yang ketiga, dimulai ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah
dengarlah penolong. Aku yang meratap kau ubah menari-nari, kain kabung kau buka, punggungku kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu, janganlah berdiam diri wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Pembacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya ini. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43.
Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Sedang ia berada di tengah tepi danau, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun langsung menderita. Lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai ahli tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah sudah jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus sudah menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Sekitar itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan Injil kita dan seluruh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah jangan menyerah meski tak mudah. Jangan menyerah meski tak mudah. Ya, memang kondisi pandemi ini membuat kita banyak menyerah ya, Bapak Ibu terkasih ya.
Umat Tuhan ada seorang bijak pernah mengatakan begini, kutipan dalam bahasa Inggris. Problem is not problem. Problem is how you see the problem. Kalau diterjemahkan secara bebas begini mungkin. Masalah bukanlah masalah. Masalah menjadi masalah bagaimana cara kita melihat. Jadi dia mau mengatakan bahwa sesuatu menjadi bermasalah tergantung sudut pandang, tergantung perspektif apa kita melihatnya. Nah, apalagi di tengah pandemi ini Bapak Ibu terkasih. Seringkali dengan kondisi pandemi ini kita menyalahkan pandemi sebagai masalah dan menganggap pandemi ini sebagai musuh yang menghancurkan segala rencana kita. Tapi si filsuf ini mau mengatakan kepada kita, jangan-jangan pandemi adalah cara baru untuk kita melihat masalah. Pandemi adalah cara baru untuk kita melihat peluang. Cara baru untuk melihat penyelesaian atau pembelajaran di tengah pergumulan kita. Tanpa pandemi, ya kan? Nggak ada itu lansia bisa main Android kan? Hanya karena pandemi, para lansia-lansia kita bisa aktif bermain smartphone, follow Instagram, buka Facebook, hidupin Zoom gitu kan. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin mereka belajar itu. Karena pandemi, kita sekarang bisa mengenal sistem-sistem pembelajaran online, COD dan segala macamnya. Karena pandemi, kita belajar untuk melayani secara digital. Para pendeta suruh belajar digital, ministry menulis digital, para penatua belajar bagaimana melayani dengan media online, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook. Ternyata Bapak Ibu terkasih, benarlah apa yang dikatakan filsuf tadi. Masalah menjadi bermasalah tergantung bagaimana kita melihat. Nah, dalam hal ini pula Bapak Ibu terkasih, kita diperhadapkan dengan sebuah masalah nih ketika kita bicara soal firman Tuhan kita. Firman Tuhan kita di Markus hari ini memperhadapkan kepada kita sebuah masalah yang sangat berat. Ada dua masalah sebenarnya. Yang pertama, masalah anaknya Yairus, seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun. Kenapa saya tahu anak perempuan? Karena talitakum itu artinya sebenarnya anak perempuan. Bangkitlah anak perempuan. Yang kedua adalah seorang wanita yang pendarahan selama hampir 12 tahun juga. Dua orang wanita ini sedang bermasalah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu terkasih? Dalam perikop kita bisa melihat bagaimana di tengah pergumulannya, di tengah keputusasaannya, Yairus menjadi pribadi yang mendobrak segala pintu. Posisi dia adalah kepala rumah ibadat umat Tuhan. Jadi ketika kepala rumah ibadat ini tiba-tiba memohon dan tersungkur di depan seorang guru jalanan, kita sebut, Yesus kan dikatakan sebagai seorang guru, itu sebenarnya sedang menurunkan nilai dirinya. Saya tekankan sekali lagi. Ketika Yairus sebagai seorang kepala rumah ibadat tiba-tiba membungkuk dan tersungkur, dia sebenarnya sedang menurunkan nilai dirinya. Dia sedang melepaskan segala egonya, pangkat dan nama besarnya, dan memohon kepada Yesus, Tuhan, hampirilah rumahku, anakku sakit. Di sini kita bisa melihat bagaimana di dalam problem, di dalam masalah, Yairus tidak menyerah. Bahkan dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia lepaskan tuh segala nama besar itu demi menyembuhkan anaknya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu terkasih, hal yang paling utama yang coba Yairus tanamkan sebenarnya adalah bagaimana dia mau percaya. Percaya kepada Yesus yang dia lihat mewartakan mukjizat itu. Dan kemudian kita tahu bagaimana kemudian ketika Yesus berjalan, ini menarik Bapak Ibu terkasih, sebenarnya dia baru habis selesai pelayanan begitu kan. Dia baru habis meredakan angin ribut. Dia baru habis selesai naik perahu dengan angin ribut, berarti dia masih lelah. Tapi kemudian dilanjutkan pelayanan untuk menuju ke tempat rumah Yairus. Dan kemudian begitu banyak orang mengerumuni dia.
Dan ketika orang banyak itu mengerumuni dia, berjalan bersama dengan Yesus, muncul seorang tokoh lagi, Bapak Ibu terkasih. Seorang tokoh lagi yang tidak menyerah. Yang sudah puluhan tahun sakit. Sudah hartanya digunakan banyak-banyak untuk menyembuhkan diri tapi tidak berhasil. Tapi kemudian di tengah pengharapannya, di tengah rasa percayanya itu, kemudian dia memilih untuk menghampiri Yesus. Seorang wanita dalam kondisi sakit, dengan sekuat tenaga menerobos massa yang besar yang mengelilingi Yesus. Menerobos hanya untuk sekedar memegang jubahnya. Dari sikap ini saja Bapak Ibu terkasih, kita juga tahu Bapak Ibu, bagaimana wanita ini berjuang begitu hebat. Dia harus menahan sakitnya. Dia harus melawan mungkin begitu banyak orang, ada lelaki yang badannya besar mungkin seperti saya begitu kan, menghalangi jalannya. Dia terobos itu. Kenapa? Karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Hanya sekedar untuk memegang jubahnya saja. Bapak Ibu terkasih, kita bisa melihat di sini dari dua tokoh Alkitab ini, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh para psikolog sebagai adversity quotient atau sebuah daya juang. Yang satu seorang bapak yang rela meletakkan jabatannya, sujud menyembah Yesus, mencari Yesus. Yang satu seorang wanita yang sedang sakit, rela berjuang menerobos kerumunan untuk sekedar memegang jubah Yesus. Inilah sebuah daya juang. Atau yang di dalam psikologi tadi katakan adversity quotient. Dalam teori adversity quotient Bapak Ibu terkasih, dalam teori daya juang, ada tipe manusia itu Bapak Ibu. Yang pertama tipe quitter. Kalau ada masalah, biasanya tipe quitter ini tiba-tiba akan kabur. Memilih untuk kabur, memilih untuk tidak peduli dengan masalah itu. Memilih untuk menyerah. Tipe kedua adalah tipe camper. Tipe camper ini adalah mereka yang kalau ada masalah, mereka akan berjuang semampunya. Kalau sudah dirasa capek, lelah, mereka akan berhenti. Jadi kalau bahasa gereja sebelah itu suam-suam kuku. Setengah semangat begitu. Seperti orang yang camping gitu kan. Jadi orangnya hanya camping. Jadi dia tidak berani menembus batas. Tapi ada tipe kedua itu tipe climber. Tipe pendaki. Orang inilah yang punya tipe daya juang yang tinggi. Ketika dia ada masalah, dia tidak berhenti dengan masalah itu. Dia mencoba melampaui masalah itu. Dia cari penyelesaiannya, dia terus mendaki. Masalah dilihat sebagai sebuah gunung, di mana dia mau mendaki lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Kita melihat dua orang tipe climber nih, dalam perikop kita. Terkhusus sang wanita tadi. Dan kembali kita melihat kepada wanita tadi yang mengalami pendarahan itu. Dia menembus kerumunan orang itu dengan penyakitnya. Dan dia pun menjamah jubah Yesus. Dan kita tahu bagaimana Bapak Ibu terkasih. Ada sebuah peristiwa menarik di sana. Baik sang wanita dan Yesus merasakan ada kekuatan. Ini ada kekuatan apa ini? Yesus merasakan bahwa ada yang menjamah jubahnya, dan sang wanita itu merasakan bahwa dia sembuh. Dia merasa sangat kuat, dia merasa sangat sehat. Ada kekuatan apa ini? Dan kemudian Yesus bertanya kepada para muridnya, siapa yang menjamah jubahku ya? Para muridnya ya bingung dong. Ya guru, ini kerumunan orang. Kerumunan orang yang begitu banyak. Kau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Ya banyaklah. Tapi tampaknya wanita itu tahu bahwa yang dibicarakan adalah dia. Dan wanita itu pun tersungkur di hadapan Yesus. Dan menangis. Wanita itu merasa bersalah. Wanita itu merasa bahwa tindakannya itu tidak sesuai. Ya Bapak Ibu terkasih tahu ya, kalau dalam konteks Yahudi itu memang bicara soal wanita, apalagi dalam kondisi sakit,
itu biasanya suka dikaitkan dalam keberdosaan. Maka jadi tidak layak seorang wanita yang tanda kutip sakit menahun yang dianggap berdosa untuk menyentuh seorang guru Yahudi. Tapi bukan penolakan yang dikatakan Yesus, bukan kemarahan yang dikatakan Yesus, tapi Yesus berkata kepadanya kalimat yang dikutip di ayatnya yang ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit itu. Imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu terkasih, sebagai seorang percaya, daya juang saja tidak cukup. Ya kan? Apa yang membuat dia bisa lebih powerful dalam berjuang? Dia bukan hanya sekedar memiliki daya juang, tapi dia memiliki satu hal yang paling esensial, yang paling penting selain daya juang itu. Iman. Hal inilah yang membuat para climber bermunculan. Hal inilah yang membuat muncul orang-orang yang mempunyai daya juang tinggi. Siapakah mereka yang memiliki daya juang tinggi itu? Itu adalah mereka yang beriman. Mereka-mereka yang punya rasa percaya. Mereka-mereka yang punya pengharapan yang jelas. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang memulihkan mereka. Itulah mengapa Alkitab kita mengatakan kepada kita kan, ada 3 hal yang abadi kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa 2 tokoh ini menjadi seorang yang pejuang yang tangguh? Karena mereka punya iman yang kuat kepada Yesus. Seperti yang Yesus katakan di ayatnya yang ke-34 tadi, imanmu menyelamatkan engkau anak. Dan kita tahu peristiwa ini tidak berhenti di situ. Ada 1 orang lagi yang perlu Yesus selamatkan. Tapi kemudian ternyata karena kerumunan itu, karena wanita tadi membuat dia terhenti begitu kan, orang-orang berkata, Yairus, anakmu sudah mati. Sudah, tidak usah lagi merepotkan guru. Di sini muncul para quitter ya. Tadi kan quitter, camper, climber gitu kan. Mereka yang gampang menyerah, mereka yang camping, mereka yang berjuang gitu kan. Muncul orang yang menyerah, para quitter, yang disimbolkan oleh halayak ramai. Sudah Yairus, nggak usah lagi susahkan guru. Sudah mati anakmu itu. Tetapi kemudian Bapak Ibu terkasih, Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang itu. Yesus tetap melangkah. Yesus tetap melangkah ke rumah Yairus, seorang yang telah menyatakan imannya dan rela sujud kepadanya. Dan kemudian Yesus pun mengajak para muridnya masuk ke rumah itu, mengusir orang-orang yang ada di sana dan mempersilahkan orang tuanya masuk. Dan kemudian Yesus berkata kepada anak itu, Talitaku, bangkitlah. Dan anak itu pun bangkit. Dan kembali Bapak Ibu terkasih, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi dasar kebangkitan itu Bapak Ibu? Kembali lagi Alkitab kita mencatatkan kepada kita di ayatnya yang ke-36, janganlah takut, percaya saja. Janganlah takut, percaya saja. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu terkasih, iman dan percaya inilah yang menjadi kekuatan 2 tokoh ini Bapak Ibu. Yairus dan seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan.
Mereka mau percaya. Dan kekuatan percaya itulah yang mengubahkan mereka. Yang memampukan mereka. Maka pertanyaan terbesar juga kepada kita di tengah pergumulan hidup kita ini, ketika kita mau mengatakan diri, aku menyerah Tuhan, maka kita untuk mengambil sikap untuk percaya dan berserah kepadanya. Memang Bapak Ibu terkasih, percaya itu tidaklah mudah. Percaya itu bukan perkara gampang. Lebih gampang untuk tidak percaya dibandingkan percaya. Tapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan kitab Roma kepada kita. Dia mengatakan bahwa pengharapan dan percaya tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan dan percaya tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu, sekarang marilah kita menggali dalam hidup kita. Apa hal-hal yang seringkali menjadi keraguan kita? Apa hal-hal yang seringkali menjadi ketakutan kita? Sudahkah ketakutan kita ini mau kita serahkan kepada Tuhan? Atau kita hanya menggumuli ketakutan itu sendiri dan tinggal dalam kegelapan itu? Beranikah kita menyerahkan hidup kita dan diri kita kepada Tuhan? Karena Tuhan punya cara dan kuasa untuk memampukan kita. Kiranya firman Tuhan memimpin kita untuk semakin percaya dan berpengharapan kepadanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-murid dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mari kita merenungkan. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya dan membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya dan kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara?
dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita juga merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara mau menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada perjamuan kudus tengah tahun mendatang nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk momen yang indah ini, di mana kami ya Bapa boleh hadir dalam persekutuan umat Tuhan di hari Minggu ini. Di tengah keterbatasan kami ya Tuhan, kami mau belajar ya Bapa untuk terus beriman dan berpengharapan pada kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang memimpin kami dan menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami ketika kami menjalani bahtera kehidupan ini. Ajar kami percaya ya Bapa, ajar kami untuk memiliki daya juang dan iman selayaknya tokoh-tokoh Alkitab yang telah mengajarkan kami tadi dalam kehidupan. Tuhan, di tengah kondisi hidup kami ini ya Tuhan, kami kembali ingin mengangkat doa-doa permohonan kami. Kami ingin berdoa ya Bapa untuk kami yang mungkin tengah bergumul dalam hal relasi kami. Baik relasi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan relasi saudara bersaudara ya Bapa. Kiranya di tengah konflik yang mungkin boleh terjadi ini ya Tuhan, kami boleh belajar kasih Tuhan dan dapat berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Dan juga ya Tuhan, kami ingin juga berdoa ya Bapa untuk kami semua yang mungkin tengah bergumul dalam permasalahan ekonomi. Baik kami yang tengah mencari pekerjaan, baik kami yang mungkin tengah mengembangkan karir tugas kami, baik kami yang mungkin tengah mengembangkan usaha kami. Kiranya Tuhan juga memampukan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapak juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kayak Perumnas Tangerang dan Bakal Jemaat Kota Bumi ya Bapak. Kiranya di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami dapat terus semakin mewartakan kasih Tuhan, melayani Tuhan dan berdampak bagi sesama. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kondisi bangsa negara kami Indonesia, baik kondisi sosial, politik dan ekonominya ya Bapak, supaya boleh ada kestabilan sosial politik dalam kondisi bangsa negara kami ini. Supaya dalam kondisi ini ya Bapak, di tengah pandemi ini pemerintah kami boleh menghadirkan damai sejahtera dan boleh menjadi alat Tuhan untuk mensejahterakan bangsa kami. Ya Allah Tuhan kami, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, patut kita syukuri jikalau sampai saat ini Tuhan masih menganugerahkan kehidupan kepada kita semua. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah di masa pandemi ini. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita hari ini. Nas yang mendasari persembahan terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri, BCA, atau aplikasi OVO,
seperti yang tertera di layar atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah sumber segala berkat dan anugerah. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Meskipun dalam situasi dan pergumulan yang tidak mudah bagi kami saat ini. Di tengah masa pandemi yang sulit, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, terkadang membuat kami khawatir. Namun firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami agar kami tidak menyerah dan terus bersemangat untuk melanjutkan langkah kehidupan kami selanjutnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami saat ini, kami membawa persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini agar layak dan dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berikan kepada majelis jemaat yang akan mengelola persembahan kami ini hikmat dan kebijaksanaan, dan ajarkan kepada setiap kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa persembahan syukur ini kami naikkan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.